Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita di pertemuan ke-5 sebetulnya ya. Cuma materinya ini pertemuan ke-6. Karena minggu lalu pertemuan ke-4 dan ke-5 saya gabung. Jadi hari ini pertemuan kita tentang pemrograman bahasa C di Linux ya. Oke, ini pendahuluannya. Jadi bahasa pemrograman C itu salah satu bahasa pemrograman yang dibuat ya di awal-awal kemunculan komputer. Nah, bahasa C itu dikembangkan mulai tahun 72 oleh Dennis Ritchie ya untuk sistem operasi Unix. Gitu. Jadi awalnya dia dikembangkan untuk sistem operasi Unix. Di sini bahasa C itu dibuat untuk memprogram sistem awalnya ya, sistem operasi dan jaringan komputer. Namun saat ini dia juga umum dipakai untuk mengembangkan program aplikasi ya, atau software aplikasi. Nah, bahasa C juga banyak dipakai oleh berbagai jenis platform ya, sistem operasi dan arsitektur komputer. Nah, kemudian juga saat ini terdapat berbagai macam compiler bahasa C yang populer. Nah, bahasa C secara luar biasa ya, telah mempengaruhi bahasa populer lainnya gitu ya. Jadi bahasa C sebetulnya induk bahasa ya, bahasa pemrograman. Nanti banyak bahasa yang diturunkan dari bahasa C. Ya salah satunya misalnya C++. Kalau sekarang mungkin teman-teman kurang tahu ya Dennis Ritchie ya. Jadi beliau lahir 41, meninggalnya kemarin 2011 gitu ya. Hampir sama dengan Steve Jobs meninggalnya gitu. Ya ini sebagai intro aja ya. Jadi kalau teman-teman mempelajari sejarah gitu ya, kalau mencari siapa itu Dennis Ritchie, jadi tanpa Dennis itu nggak ada Windows ya. Jadi tidak ada Windows, tidak ada Unix, tidak ada bahasa C, tidak ada program gitu ya, tidak ada skalabilitas dalam komputasi gitu ya, dan sebagainya ya. Jadi ya beliau kalau di ilmu komputer ya bisa dibilang sebagai salah satu inventor terbesar lah gitu ya. Nah, bahasa pemrograman C ini salah satu bahasa yang dapat dipilih oleh pemula ya. Jadi kalau teman-teman nanti ingin jadi programmer itu paling benar gitu ya, paling bisa dipelajari di awal itu bahasa C gitu ya. Karena bahasa C itu sifatnya sederhana tapi powerful gitu ya. Jadi bahasa C itu banyak dipakai atau diturunkan oleh bahasa pemrograman lain nanti. Nah, dengan pengalaman bahasa C, nanti teman-teman akan paham tentang Linux ya dan sistem operasi lainnya gitu. Karena memang dia dibuatnya dengan bahasa C. Nah, biasanya nanti ekstensi dalam bahasa C itu adalah titik C ya, atau bintang titik C gitu ya. Kalau kemarin kan shell script bintang titik SH ya, shell script shell. Nah, kalau bahasa C nanti bintang titik C. Nah, menurut TOB Index, jadi TOB ini adalah indikator popularitas bahasa pemrograman ya. Nah, ini indeksnya diperbarui sebulan sekali. Jadi kalau teman-teman lihat, ini saya capture mungkin bulan April ya. Kalau hari ini teman-teman masuk websitenya mungkin agak berbeda. Nah, di sini ya, kalau teman-teman lihat tuh bahasa pemrograman yang populer ya, 15 besar. C selalu pertama ya, kalau nggak dia tukeran dengan Java gitu ya. Atau sekarang yang lagi booming itu Python. Jadi kalau teman-teman belajar C, itu secara tidak langsung mempelajari Java, mempelajari Python, mempelajari C++, mempelajari C# gitu ya. Jadi bahasa C ini induk bahasa dari ini semua nih. Jadi Java, Python, C++, C# gitu ya. Itu semua diturunkan dari bahasa C. Nah, jadi kalau dilihat misalnya 2020 ke 2021 dia peringkatnya dari 2 jadi 1 gitu ya. Jadi mungkin kalau hari ini di capture yang populer salah satunya Python ya. Karena dia dipakai banyak untuk
misalnya AI gitu ya, deep learning itu banyak pakai Python. Sebelum ke bahasa C, nanti teman-teman perlu tahu compiler dan interpreter ya. Jadi compiler tuh mengkompilasi source code menjadi bentuk file yang bisa dieksekusi atau executable. Sedangkan interpreter dia mengkompilasi dan menerjemahkan source code secara langsung. Nah, ini perbedaan antara compiler dan interpreter ya. Jadi kalau compiler itu mengambil seluruh source code menjadi input, kalau interpreter dia mengambil sebuah instruksi sebagai input ya. Jadi baris per baris. Kalau compiler dia menghasilkan intermediate object ya. Kalau interpreter dia tidak menghasilkan intermediate object code gitu ya. Nah, biasanya kondisi logika kontrol dapat dieksekusi relatif lebih cepat gitu ya. Kalau di interpreter kondisi logik itu dieksekusinya lebih lambat. Kemudian kebutuhan memorinya lebih besar karena tadi menghasilkan intermediate object code tadi. Kalau yang interpreter, kebutuhan memorinya lebih sedikit karena tidak menghasilkan intermediate object code. Nah, kalau bahas compiler, dia tidak butuh dikompilasi setiap program dijalankan. Jadi setiap kompilasi berhasil, maka dia akan membentuk exe kan. Nah, nanti yang dijalankan hanya exe-nya saja. Tapi kalau yang interpreter, dia selalu menerjemahkan source code setiap dijalankan ya. Jadi itu kelemahan dari interpreter. Kalau compiler, errornya ditampilkan setelah seluruh program di compile ya, baru dia tampilkan baris keberapa error. Kalau interpreter, error ditampilkan setiap baris ya, jika ada. Nah, ini contohnya bahasa C. Kalau interpreter, contohnya nanti teman-teman misalnya belajar bahasa basic ya, gitu ya. Jadi ini lebih jadul dari Visual Basic sebetulnya. Kalau teman-teman mungkin pernah kenal Visual Basic, nah sebelum ada Visual Basic, ada bahasa basic namanya. Ini cara kerja compiler atau interpreter ya. Jadi kalau compiler misalnya nanti kita mengetikkan ini ya, include ini ya, stdio.h gitu ya. Kemudian fungsinya main, kemudian kurung kurawal ya, buka, kemudian printf halo gitu. Maka setelah ini dibuat dengan nano misalnya nanti kita buat, baru kita compile nih. Jadi nanti ada compiler bahasa C di Linux ya. Baru dia akan menghasilkan ini executable file. Nah, nanti yang kita jalankan ininya ya, hasilnya, hasil kompilasinya. Ini compiler bahasa C. Kalau interpreter, contohnya di Java ya. Jadi Java itu dia gabungan antara compiler dengan interpreter. Jadi teman-teman bikin program misalnya myprogram.java, kemudian dikompile dengan Java C compiler ya, Java C, Java compiler. Kemudian dia akan menghasilkan .class ya, myprogram.class. Baru nanti ada Java interpreter JVM nih ya, Java Virtual Machine yang akan menginterpretasikan program .class ini menjadi program gitu ya. Jadi ini adalah kalau di Java gabungan antara compiler dan interpreter. Ini perbedaan ilustrasinya. Nah, ini bagaimana bahasa C bekerja ya. Jadi nanti kita tuliskan source code-nya menggunakan nano misalnya di terminal, kemudian kita compile dengan compiler namanya GCC ya, JNU compiler C gitu ya. Kemudian source code-nya .c -o itu output ya, misalnya rocks gitu ya. Nah, nanti kalau ini berhasil, dia akan menghasilkan file executable namanya rocks. Baru nanti rocks ini kita jalankan gitu. Jadi sederhananya gitu. Kalau ada error, ya kita balik lagi ke ke source code-nya, kita edit, kemudian kita compile lagi ya. Kalau sudah compile berhasil, ya sekali saja gitu ya. Kita tinggal run berkali-kali output-nya gitu. Bahasa C itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada pembukaan gitu. Biasanya diawali oleh komentar seperti ini ya. Jadi teman-teman kadang kalau bikin program harus ada dokumentasi seperti ini misalnya. Nanti misalnya program untuk menghitung nilai misalnya ya. Kemudian nanti ada bagian namanya include
section gitu ya. Nah, nanti ini fungsi library yang akan kita pakai. Jadi bahasa C itu sudah punya library yang bisa kita pakai. Misalnya nih ada stdio.h gitu ya. Nanti kalau kita mau pakai fungsi matematika, kita bisa include math.h gitu ya. Misalnya teman-teman mau menggunakan sinus, kosinus gitu ya. Nah, itu bisa pakai math.h. Baru yang terakhir adalah bagian programnya ya, atau main function ini. Jadi biasanya diawali oleh main gitu ya. Nah, di sini baru isi programnya ya, program utamanya. Sebetulnya yang wajib dua ya, include section sama main section ini. Yang komen itu tidak wajib ya, tapi disarankan kalau teman-teman ingin bikin program, dibuat komentar di atas ya. Tipe data di bahasa C, jadi ada tipe data utama ya, primary data type, ada tipe data turunan, ada user defined data type. Jadi ini tipe turunan, kemudian ini tipe yang kita buat sendiri ya, user defined. Nah, yang tipe data utama itu ada karakter, integer, float, double, void gitu ya. Nah, ini teman-teman harus pinter-pinter milih ini ya. Misalnya karakter itu storage-nya 1 byte, unsigned karakter 1 byte, signed karakter 1 byte ya. Integer 2 atau 3 byte. Nah, ini nilainya ya, value-nya. Unsigned integer sekian, short sampai long gitu ya, sekian. Kalau ini tipe data pecahan, nanti ada float, storage-nya 4 byte gitu ya. Jadi kalau teman-teman ingin menyimpan nilai 95, nah itu pakainya float gitu ya. Kemudian ada double, ada long double gitu. Jadi penggunaan tipe data nanti penting karena ukuran memori dan hard disk akan digunakan ya, sesuai tipe data yang kita pilih. Jadi sarannya gunakan tipe data yang paling efisien gitu ya. Kalau teman-teman tidak butuh double ya jangan pakai double ya, pakainya float aja karena perbedaannya 2 kali ini size-nya. Gitu. Jadi yang ini 4 byte, yang ini 8. Kemudian ada variabel. Jadi sama seperti shell script minggu lalu ya. Jadi variabel ini memberitahukan compiler di mana dan berapa banyak penyimpanan yang harus dibuat gitu. Nah, definisi variabel nanti menentukan tipe data dan datanya itu sendiri ya. Jadi misalnya kita bikin integer, int itu integer ya, spasi i, j, k. Jadi kita mendefinisikan variabel i, j, k sebagai tipe datanya integer. Kita bikin variabel c dengan ch sebagai tipe datanya karakter ya, char. Kemudian kita misalnya untuk variabel f dan selari itu tipe datanya float gitu ya. Kemudian variabel d itu tipe datanya double gitu. Jadi ini cara deklarasi variabel di bahasa C ya. Jadi tipe data spasi nama variabel seperti ini. Dan dia boleh pakai koma ya dalam satu baris gitu ya. Misalnya ini IJK gitu, itu boleh. Tidak perlu INTI, enter nanti INTJ, INTK, nah teman-teman bisa singkat seperti ini. Output. Jadi dalam bahasa C itu ada fungsi namanya printf. Jadi ini adalah salah satu fungsi keluaran utama ya. Fungsi printf ini mengirimkan output yang diformat ke layar. Jadi semua program C yang valid harus berisi fungsi main, kemudian eksekusi kode dimulai dari awal fungsi main ya. Fungsi printf ini fungsi pustaka yang mengirimkan keluaran yang diformat ke layar. Jadi dia mencetak string ya di dalam tanda kutip 2 biasanya. Jadi untuk menggunakan fungsi printf, teman-teman butuh library atau file header ya namanya, itu namanya stdio.h. Nanti teman-teman bikin paling atas itu tanda pagar, include, kemudian dalam kurung siku stdio.h itu ya. Nah terakhir nanti ada return 0, itu pernyataan di dalam fungsi main adalah status keluar gitu ya. Jadi hal ini bersifat opsional. Jadi karena ini integer, maka nanti kita nilai balikannya 0 misalnya. Return ya, nilai balikan. Nanti ketika ini dikompil, dia akan menghasilkan hello, C programming gitu ya. Nah, kemudian ada input.
Input itu membaca ya. Jadi salah satu fungsi yang membaca untuk mengambil input dari keyboard ya, input pengguna menggunakan fungsi namanya scanf. Jadi fungsi scanf itu membaca input yang diformat dari input standar ya keyboard. Jadi misalnya masukkan sebuah bilangan bulat gitu ya. Kemudian persen %d desimal misalnya ya, dan tes integer gitu ya. Kemudian di sini ada printf bilangan persen %d gitu ya, tes integer. Jadi menggunakan format persen %d ini dalam fungsi scanf untuk mengambil input integer ya, atau desimal. Jadi saat pengguna memasukkan bilangan bulat, ini akan disimpan di variabel ini ya, tes integer. Nah, menggunakan ampersand tes integer dalam scanf karena ini dapat mendapatkan alamat tes integer ya, dan nilai akan dimasukkan pengguna di alamat itu gitu ya. Ini pakai dan gitu ya, tes integer. Waktu dicetak dia tinggal nama variabelnya saja tanpa perlu dan. Nah, kemudian ada operator aritmatika ya. Jadi operator ini melakukan operasi matematika ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian gitu ya. Ada nilai numerik itu konstanta atau variabel. Jadi ada seperti ini sama ya, plus minus kali bagi modulus ya. Nah ini caranya seperti ini. Jadi nanti kita akan coba di praktikum ya, sesi praktikum. Kemudian ada operator penugasan atau assignment ya. Jadi operator ini digunakan untuk menetapkan nilai ke variabel. Nah, misalnya nanti ada sama dengan, kalau A sama dengan B ya, ini same-as sama dengan A sama dengan B. Kalau plus sama dengan, A plus sama dengan B itu sama dengan A sama dengan A plus B ya. Jadi di bahasa C bisa disingkat seperti ini. A minus sama dengan B itu sama dengan artinya ya, A sama dengan A minus B. Jadi dan seterusnya ya. Jadi A kali sama dengan B itu artinya sama dengan A sama dengan A dikali B. Ini yang disebut operator penugasan ya, assignment operator. Kemudian ada operator logika, logic operator. Jadi ekspresi yang berisi operator logika itu mengembalikan nilai 0 atau false atau 1 ya, atau true. Bergantung pada kondisinya benar atau salah. Jadi operator logika biasanya digunakan dalam pengambilan keputusan ya. Menggunakan ampersand 2 kali ya, dan seperti ini ya, dan. Jadi logiknya and, dia harus dua-duanya true, baru dia benar gitu ya. Kalau salah satu salah, dia akan menghasilkan hasil yang salah gitu ya. Yang kedua ada or, itu tanda pipa ya, pipe 2 kali. Jadi logiknya or, dia benar jika salah satu saja benar gitu ya. Kalau dua-duanya benar ya benar gitu ya. Kalau salah satu benar, dia dianggap benar. Kalau dua-duanya salah, baru dia salah. Yang terakhir ada not ya, logiknya not. Seperti ini ya. Jadi ini nanti yang akan kita coba di terminal. Kemudian ada kondisi if. Jadi kondisi ini mengevaluasi ekspresi tes di dalam tanda kurung ya. Nah, jika ekspresi pengujian dievaluasi hasilnya true, maka pernyataan dalam tubuh if dijalankan. Ini ya. Jika ekspresi yang dievaluasinya salah, false, maka pernyataan dalam tubuh if tidak dijalankan. Gitu ya. Jadi code-nya kalau dia benar, maka ini dijalankan. Kalau ini tidak benar, maka dia langsung skip ke akhir if gitu ya di sini. Nah, untuk if dimungkinkan untuk menyertakan else ya. Jadi nanti ada if else dalam logic if tadi. Nah, ini contohnya nanti. Jadi dalam nested if ya. Jadi if yang bersarang ya. Dalam if ada if lagi. Kemudian nanti ada else seperti ini ya. Nanti kita coba. Ada juga switch ya. Jadi di bahasa C itu ada switch. Jadi pernyataan switch memungkinkan kita untuk mengeksekusi satu blok di antara banyak alternatif ya. Jadi ini flowchart-nya gitu ya. Kita dapat melakukan hal yang sama dengan if, else ya. Namun sintaks switch ini jauh lebih ringkas ya.
Jadi ini lebih simple gitu. Nah, berikut sintaksnya. Jadi misalnya switch ekspresinya apa, nanti case konstan 1, nanti hasilnya apa, statementnya. Nanti setiap case ini ada break ya, keluar dari switch gitu ya. Nanti ada defaultnya apa gitu ya. Default ini kalau di if tadi else ya, else sama dengan else-nya apa. Nah, di bahasa C nanti ada looping ya, ulangan. Jadi dalam pemrograman C nanti ada looping yang digunakan untuk mengulang satu blok pada program hingga kondisi terpenuhi ya. Dalam C itu ada 3 jenis loop, nanti ada for loop, kemudian ada while loop, ada do while loop gitu ya. Nah, ini contoh untuk for. Jadi for statement awal, kemudian tes ekspresinya apa, kemudian update statement-nya gitu ya. Nah, ini adalah flowchart dari looping for ya. Jadi masuk, kemudian di sini tes ekspresinya. Kalau dia true, maka loopingnya dijalankan. Kemudian dia update expression, balik lagi ya. Kalau false, dia keluar gitu ya. Nah, ini contohnya. Nanti kita coba ya. Misalnya nanti for i sama dengan 1, titik koma i kurang dari 11, titik koma plus plus i misalnya ya. Kemudian kita cetak huruf i. Maka hasilnya seperti ini. Misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua tadi ada while. Jadi while expression-nya apa? Nah, ini ya. Flowchart-nya hampir sama ya dengan for tadi. Cuma dia satu kali aja, jadi i kurang dari sama dengan 5, ini tes expression-nya ya. Baru di sini control loop-nya i plus plus i gitu ya. Jadi nanti nilai i ditambah 1 gitu ya. Kalau ada statement i plus plus gitu ya, atau plus plus i, artinya i sama dengan i plus 1. Nanti kita coba. Nah, di bahasa C nanti ada reserve word ya, atau kata cadangan. Dalam C89 itu ada 32 kata cadangan yang telah dipesan. Jadi nanti sebagai keyword ya, kita kenalnya juga sebagai kata kunci. Jadi kata-kata ini tidak dapat digunakan untuk tujuan apapun selain yang telah ditentukan. Misalnya nanti ada auto, break, case, cara karakter, konstanta ya, continue, default, do, dan sebagainya nih. Jadi teman-teman nggak bisa pakai kata ini dalam program C selain yang telah ditetapkan ya fungsinya gitu ya. Misalnya bikin variabelnya do. Do ini bukan nama variabel ya, karena dia adalah reserve word gitu ya. Jadi tidak boleh bikin nama variabel menggunakan kata-kata yang ini. Kemudian nanti ada function atau fungsi. Jadi fungsi adalah blok the program yang melakukan tugas tertentu. Jadi misalnya kita perlu buat program lingkaran ya, dan mewarnainya. Jadi kita bisa buat fungsi lingkaran dan fungsi warna misalnya. Jadi nanti fungsi tersebut dapat membagi masalah yang kompleks menjadi bagian yang lebih kecil gitu ya. Jadi nanti ada 2 jenis fungsi dalam C. Yang pertama fungsi pustaka atau fungsi yang standar ya, standar library atau istilah lainnya itu file header gitu ya. Kemudian ada fungsi yang ditentukan pengguna ya, user define. Nah, di sini contohnya seperti ini ya. Nah, ini kan program utamanya di int main ya. Nah, sebelum int main kita bikin fungsi. Misal tadi void lingkaran gitu ya, void lingkaran. Baru nanti di sini dipanggil lingkaran gitu ya. Seperti itu. Jadi kita bikin fungsi, nanti di main programnya nama fungsinya tinggal dipanggil seperti ini. Gitu. Nah, untuk memulai bahasa C, kita butuh compiler yang pertama. Yang akan kita gunakan namanya GCC ya, atau GNU Compiler Collection gitu. Jadi pastikan kita sudah menginstal GCC di Linux kita. Nah, kita bisa cek dengan perintah ini ya, misalnya apt list GCC gitu ya, bla bla bla. Atau teman-teman tinggal ketik aja GCC enter gitu ya. Kalau belum ada, nanti dia akan error. Nah, kalau installnya nanti teman-teman tinggal install seperti ini ya. Kalau di Ubuntu nanti tinggal install sudo apt install GCC gitu ya. Kalau di Red Hat
misalnya yum install GCC atau dnf install GCC. Jadi nanti tergantung distronya teman-teman pakai apa. Kemudian setelah compilernya diinstal, kemudian kita gunakan text editor ya, tempat menulis program bahasa C. Silakan menggunakan cat, vi, nano, gedit, dan sebagainya gitu ya, terserah. Kalau teman-teman nggak puas tadi, ya teman-teman bisa yang lebih advance, misalnya menggunakan Eclipse ataupun NetBeans gitu ya, itu juga bisa ya. Tapi ya biasanya overkill ya. Ya cukup dengan nano itu udah cukup sebetulnya. Kemudian nanti teman-teman ketikkan GCC gitu ya di sel kita, kalau sudah terinstall maka akan tulisannya seperti ini. GCC.2 no input files gitu ya. Nah, fungsi standar library atau file pustaka tadi adalah fungsi yang terkandung dalam satu file. Nanti setiap file pustaka mempunyai satu header file ya, yang menyimpan blueprint cetak biru dari fungsi-fungsi yang terkandung dalam file pustaka. Pustaka yang paling sering dipakai adalah pustaka standar C ya, berisi fungsi-fungsi yang berasal dari ANSI C, ya, salah satu jenis bahasa C. Nanti ini kita akan coba, jadi kita akan mulai di sesi praktikum aja ya. Jadi ini contoh-contoh yang bisa kita coba nanti. Oke. Oke, kita pindah ke sesi praktikum. Nah, langkah awal kita buka terminal biasa ya. Jadi pelajaran ini langsung saja terminal gitu ya. Jadi teman-teman langkah awal membuka terminal ini. Kemudian ketik GCC ya. Enter. Nah, di sini ada berarti GCC-nya sudah terinstall ya, karena dia no input files. Kalau dia belum terinstall, teman-teman nanti tinggal install dengan sudo apt get GCC misalnya ya, gitu ya. Misalnya saya install seperti itu. Sudo apt install, sudo apt install GCC gitu ya. Nah, karena sudah terinstall, maka tidak ada yang diinstal ya. Tapi kalau nanti teman-teman belum ada, maka dia akan diinstal nanti. Sudo apt install GCC. Oke. Oke, yang pertama kita bikin folder misalnya ya, mkdir, misalnya pertemuan 5 gitu ya. Baru cd pertemuan 5 itu ya. ls. Nah, ini kan masih kosong ya. Oke. Sekarang kita bikin berkasnya nih, nano, misalnya praktikum gitu ya. Praktikum 1.c gitu ya. Jadi kita bikin file bahasa C-nya dulu, enter. Nah, baru di sini kita bikin tadi komentar ya. Komentar itu seperti ini. Nah, misalnya ini adalah program misalnya ya, pertama. Jadi silakan ngarang gitu ya. Untuk set hello world gitu ya, ke layar misalnya. Oke. Kemudian baru kita butuh include section tadi ya. Jadi kita bikin include misalnya stdio.h gitu ya. Standar input output. Baru kita bikin programnya int main gitu ya. Seperti itu. Baru tutup kurung ya. Jadi kurung kurawal buka diakhiri kurung kurawal tutup gitu ya. Baru nanti ada misalnya ya teman-teman bisa itu ya, cetak ke layar misalnya. Ini silakan dikasih keterangan atau tidak juga nggak masalah. Baru kita printf, misalnya tadi itu ya, hello world gitu ya, bahasa C dalam Linux gitu ya misalnya. Baru nanti kita kasih enter ya, \n itu new line artinya enter. Baru terakhir kita buat dia return ya, keluarannya apa? 0. Oke.
Jadi ini bahasa yang paling basic ya, sederhana, hanya untuk menampilkan ke layar tulisan Hello World gitu ya, bahasa C dalam Linux gitu ya. Oke, nah caranya ini kita simpan, Ctrl X, kemudian Y, Enter. Nah sekarang kita sudah punya praktikum.c kan. Nah setelah itu kita compile. Cara compile-nya gcc praktikum 1.c so output, misalnya praktikum 1 ya. Praktikum 1 misalnya, enter. Nah kalau tidak ada error, dia tidak akan menghasilkan apa-apa ya. Jadi seperti itu kalau kita ls. Nah sekarang ada dua file gitu. Pertama ini ada praktikum 1.c, yang kedua hanya praktikum 1 saja. Yang ini adalah kalau kita ls ya, ls sl. Nah yang ini, yang praktikum 1 itu adalah apa namanya, file hasil executable ya, exe dari yang kita compile tadi gitu ya. Nah kalau jalaninnya gimana? Jalaninnya tinggal titik slash praktikum 1 gitu ya, enter. Nah maka nanti akan ditampilkan bahasa C gitu ya, Hello World bahasa C dalam Linux gitu. Oke. Kemudian yang kedua, misalnya kita coba ya, nano praktikum 2.c gitu ya, enter. Ini program kedua gitu ya. Nah, itu komentar, baru kita include misalnya std.io.h gitu ya. Nah, kemudian di sini ada deklarasi ya, deklarasi variabel gitu ya. Misalnya kita butuh x, misalnya int a, b gitu ya. Misalnya gitu. Extern ABC aja deh, AB, C gitu ya. Misalnya X. Kita bikin misalnya float, datanya float ya. F gitu ya. Nah, baru kita bikin int fungsi utama, int main gitu ya. Ditutup. Nah, gitu ya. Jadi standarnya gitu. Baru kita bikin yang kedua di sini kasih variabel lagi ya. Jadi int misalnya a, b, c gitu ya. Float f gitu. Nah, di sini kita kasih apa? Penugasan ya. Assignment misalnya A sama dengan 10 gitu ya. Misalnya C sama dengan 20 gitu. Baru kita butuh variabel C untuk menampung ya. Misalnya C sama dengan A plus B gitu ya. Baru kita print F gitu ya. Baru di sini kita print F. Oke, misalnya nilai dari variabel C gitu ya adalah gitu %D, kita format sebagai desimal ya. Kemudian di sini koma C gitu ya. Nah, baru kita bikin lagi rumus, misalnya F sama dengan misalnya ya 70,0 gitu ya, dibagi 3,0 gitu ya. Koma kalau dalam komputasi dia titik ya. Maka nanti print F gitu ya.
nilai dari variabel misalnya F adalah gitu ya. Nah, di sini persen F gitu ya. Dalam float ini koma F gitu ya. Baru nanti kita terakhir biasa ya, return 0 ya. Nah, jadi kita bikin fungsinya seperti itu. Jadi ini bagian komentar. Nah, ini komentar juga bisa ditulis seperti ini ya, slash slash 2 kali. Kemudian ini kita bikin variabel, extern variabel, yang di sini internal ya, intern. Jadi ABC kemudian float. Nah, kemudian ada penugasan nilai ke variabel ya. Misalnya tadi A 10, B 20, kemudian ada operasi aritmatika C sama dengan A plus B. Kemudian dibikin nilai C hasilnya ya, seperti itu. Kemudian kita bikin operasi aritmatika, misalnya F sama dengan 70,0 dibagi 3,0 misalnya. Kemudian kita print nilai variabel F, gitu ya. Oke, dari sini kita simpan, Ctrl X, kemudian Y, Enter. Nah, sekarang kita compile ya, GCC, praktikum 2.c, kemudian minus output, praktikum 2 misalnya. Nah, Enter. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada error ya. Jadi, teman-teman bisa lihat tuh errornya ada di line 22 dan 25 ya. Jadi, do you mean printf? Jadi, kita dikasih tahu nih. Saya kan salah nulis ya. Yang pertama saya tulisnya printf ya. Print tanpa huruf T. Yang di line 25 saya print tanpa huruf F gitu. Jadi saya sengaja nih biar bikin salah karena untuk menunjukkan cara kerja compiler ya. Jadi dia ada warning seperti ini. Nah, dia ngasih tahu nih, did you mean printf gitu ya. Apakah yang Anda maksud printf? Maka caranya nanti kita edit lagi filenya gitu ya. Jadi kita nano lagi praktikum 2 ke bawah. Nah, ini salah itu. Printf gitu ya. Yang ini printf gitu ya. Jadi kurang printf. Baru kita simpan lagi, Ctrl X, Y, Enter. Baru kita compile. Nah, ini ya. GCC spasi praktikum 2.p minus output minus O praktikum 2 Enter. Nah, sekarang tidak ada error. Jadi kalau saya ls minus L sudah ada file praktikum 2 ya. Nah, cara eksekusinya tinggal titik slash praktikum 2. Gitu. Jadi nilai dari variabel C adalah 30, nilai dari variabel F adalah 23,3. Nah, di sini kan terlihat kok dia tidak pindah baris, Pak, gitu ya. Nah, cara pindah barisnya gampang, jadi teman-teman tinggal edit lagi menggunakan nano tadi ya, Enter. Kalau ingin pindah baris, teman-teman tinggal ditambahkan \n gitu ya. Di awal misalnya seperti itu. \n. Kemudian di sini ada \n lagi gitu ya. Nah, baru terakhirnya nanti teman-teman bisa \n ya kalau mau printf gitu ya. Seperti ini gitu ya. New line ya, pindah baris misalnya gitu. Oke, kalau sudah nih disimpan, Enter. Ctrl X, Y, Enter. Nah, kita harus compile lagi ya. Compile, pakai ini, GCC praktikum 2.c minus output praktikum 2. Baru kita eksekusi. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nilai dari variabel T adalah 30, tadi 10 tambah 20 ya. Kemudian nilai dari variabel F adalah 23,3. Tadi 70 dibagi 3 gitu. Jadi ini contoh praktikum kedua. Oke. Yang terakhir kita coba praktikum ketiga ya. Jadi nano praktikum 3.
3.c gitu ya, enter. Nah, ini kita bikin komentar. Komentar bisa seperti ini juga bisa ya. Ini adalah program misalnya ketiga gitu ya, tentang looping gitu ya, misalnya. Baru di sini include sectionnya misalnya stdio.h gitu ya. Baru kita bikin int main, misalnya itu, baru return 0 gitu ya. Jadi fungsi dasarnya seperti itu. Nah, baru di sini kita tulis programnya. Misalnya long, kita butuh tipe data long misalnya ya. Long jumlah, kalau nggak mau long juga bisa ya. Kita pakai ini aja yang simple deh. int aja semua ya. Kita pakai int jumlah misalnya sama dengan koma aja ya, bilangan, koma i gitu ya, koma j gitu ya. Oke. Jadi yang pertama ini adalah deklarasi variabel ya. Baru yang kedua penugasan ya. Kita set nilai misalnya jumlah sama dengan 1 gitu ya. J sama dengan 1 gitu ya. Jadi kita bikin variabel jumlah dan int itu dan j-nya 1. Baru kita printf. Oke, kita printf misalnya masukkan, kalau mau ini pakai backslash n gitu ya. Masukkan bilangan. Oke, misalnya input bilangan. Baru kita scanf gitu ya. Baca dengan variabel scanf misalnya persen %d tadi ya, desimal, koma, dan mana dia, dan bil gitu ya. Kita menggunakan variabel bil gitu ya. Oke, jadi kita tulis atau kita simpan nanti dalam variabel bil ya. Oke, kemudian baru kita looping for i sama dengan 1 misalnya ya. I kurang dari sama dengan bil gitu ya. I plus misalnya. Nah, itu kondisinya misalnya gitu. Baru, nah ini blok loopingnya ya. Nah, ini blok looping seperti itu. Baru misalnya misalnya tadi jumlah sama dengan 1 ya. Kemudian sebetulnya tadi kita udah set ya. Kemudian di sini ada j sama dengan 1 ya. Tadi sama. Nah, di sini ada printf. Misalnya apa yang kita print ini ya, misalnya backslash n 1 gitu ya, kita print itu. Kemudian baru kita looping lagi tuh. Kita pakai looping while namanya. While j kurang dari i misalnya gitu ya. Baru nah kita dalam blok seperti itu. Jumlah sama dengan plus sama dengan gitu ya. Plus j misalnya gitu. Nah, kemudian kita print f gitu ya. Misalnya seperti ini. Plus kemudian ada persen d gitu ya. Yang di print apa nilai j-nya gitu. Baru terakhir kita print f misalnya
Ini sama dengan persen D gitu ya, backslash N gitu, koma, itu jumlah gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Oke, baru return 0 gitu ya. Jadi kita punya program seperti ini. Nah, kemudian ini bisa kita simpan ya. Ctrl X, Y, Enter, gitu. Baru kita compile ya. Saya clear dulu di sisi praktikum 3 ya. Praktikum 3 .t -o output praktikum 3 gitu ya. Nah, di sini ada error itu. Jadi di line 19, 25, 26 ya. Nah, di situ ada error. Jadi kita cek 19. Jadi kalau ada error kita balik ke nano di sini. Nah, di sini ada error. Errornya ini kurang tuh gitu ya. Jadi printf itu kurang, kemudian yang kurang lagi printf j, printf misalnya tadi ini ya, backslash n itu. Oke. Printf jumlah. Oke, printf jumlah. Oke, kita coba lagi. Kita coba Ctrl X, Y, Enter. Kita compile seperti itu ya. Tidak ada error. Baru kita clear ya. Nah, sekarang kalau ls -l, nah ini sudah ada praktikum 3 yang hijau ya. Artinya dia siap dieksekusi. Baru kita eksekusi, misalnya /praktikum 3 ya, gitu. Nah, masukkan bilangan itu ya. Saya masukkan 5 gitu ya. Nah, dia akan melakukan seperti ini ya. Jadi 1 sama dengan 1, kemudian melakukan penjumlahan. 1 plus 2, 3. 1 plus 2 plus 3, 6 gitu ya. 1 plus 2 plus 3 plus 4, 10 gitu ya. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, 15. Jadi programnya seperti itu. Jadi ada masukan berupa variabel bil tadi ya. Nah, jadi ini contoh program yang dinamis ya. Kalau saya isi 10 misalnya, nah hasilnya seperti itu tadi. Jadi dia akan looping 10 kali ya. Jadi penambahan 1, jadi yang terakhir adalah 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, sampai seterusnya plus 10, hasilnya 55. Seperti itu ya. Jadi praktikum yang ketiga, kira-kira membuat program hasil outputnya seperti ini. Gitu ya. Nah nanti misalnya UTS gitu ya, yang saya kasih adalah contoh outputnya gitu ya. Nanti teman-teman bikin programnya gitu. Jadi ada output diketahui, nah teman-teman nanti silakan dibuat program dalam bahasa C-nya gitu. Sampai sini ada yang mau tanya? Jadi kuliah kita sampai sini.